Bentuk KDRT-nya itu seperti apa aja? Macem-macem sih ya. Dengan dia mukul, terus meludahi, terus mengusir. Karena terakhir dia sempat bilang, semua kamu itu saya yang biayain, dia bilang gitu. Ini saya di sini mau istirahat, jangan pernah kamu menyuruh saya lagi. Nah di situ kok gini ya? Kamu sendiri yang menyuruh saya tidak boleh kerja, kamu sendiri yang menyuruh saya berhenti kuliah, kamu sendiri yang menyuruh saya tidak boleh bergaul, dan kamu sendiri bilang saya hanya minta uang. Di situ saya berpikir, kenapa ya saya nggak bikin masakan? Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah! Hai, Assalamualaikum Kanza Lovers. Ketemu lagi dengan saya Eka Apriosa di YouTube channel Ratu Kanza. Karena wanita tidak hanya perlu cantik, tapi juga harus mandiri dan menginspirasi. Nah Kanza Lovers, hari ini kita kehadiran narasumber yang sebelumnya saya nggak kenal sih. Tapi saya minta tim di belakang untuk menghubungi beberapa customer-customer kita nih yang udah order sekian bulan ke belakang lah gitu ya. Terus beliau ini menyanggupi. Siapakah dia? Oke, langsung saya kenalin ya. Namanya adalah Mbak Heli. Halo Mbak Heli. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Mbak Heli, nama lengkapnya Heli apa nih? Namaku Heli Yusnita. Kirain yang terbang di atas. Oh bukan ya? Heli Yusnita. Dari mana nih Mbak? Aku dari Serpong, Tangerang Selatan. Oke, lumayan ya. Nah, kalau boleh tahu Mbak Heli itu pakai produk dari Majakanza ini produk yang mana? Yang untuk ini ya, yang pil yang untuk keputihan, untuk apa namanya, area kewanitaan ya. Sempet kan saya bermasalah kewanitaan. Iya. Oke. Udah berapa lama kenal sama produk Majakanza? Dari bulan apa ya? 2020 ya. Oh, masih baru beberapa bulan, belum setahun lah ya. Belum. Oke, itu pertamanya keluhannya apa tadi? Keluhannya itu peranakanku kegeser ke sebelah kiri. Gitu. Peranakan kegeser. Oke. Jadi kayak karena angkat suka berat ya kerja, terus atlet juga. Bukan. Bukan. Angkat beban yang lain. Iya, terus apa namanya, saya udah coba beberapa macam herbal. Terus nggak pengaruh sama sekali. Pas saya lihat di Instagram ada ini ya, Kanza ya, Majakanza. Aku coba, satu botol setengah. Iya. Nah itu alhamdulillah reaksinya itu sakit hilang. Terus juga, apa namanya? Ya saya beruntung banget ya, bisa ketemu produk ini gitu. Masya Allah. Sampai aku tuh 3 hari tuh nggak bisa bangun karena peranakan itu kan sakitnya luar biasa. Itu ya. diminum? Aku minum. Masya Allah. Terus aku disaranin untuk sama mbaknya yang ini, yang apa menjualnya, 2 butir pagi, 2 butir malam. Siapa tuh yang jual? Siapa aku lupa. Bukan teman juga? Bukan. Berarti jadi aku lihat di Instagram. Oke. Di Instagram aku coba hubungin. Mbak, kalau ini bisa nggak? Aku bilang coba aja Kak, kata dia gitu kan. Aku coba terus, aku minum. Ya alhamdulillah ya, reaksinya positif banget ya. Sampai badan urut-urut tuh. Sebelumnya iya. Sebelumnya aku urut. Sebelum minum Majakanza? Aku urut. Nggak selesai juga? Nggak selesai juga. Sampai aku 4 atau 5 kali aku diurut, balik lagi. Aku balik lagi, ya udah. Sekarang pakai Majakanza? Alhamdulillah. Namanya belum sakit. habis 2 botol ya? Aku udah habis 1 botol setengah. Reaksinya kerasa sebelum habis 2 botol? Belum. Belinya satu-satu apa langsung? Aku coba 1. Aku coba 1 lagi. Coba lagi kok. Sempet aku ngelihat video Ibu Eka.
ini kan untuk dikonsumsi rutin ya, nggak masalah gitu kan, dan nggak ada efek samping sama sekali. Karena memang produk untuk pencegahan, bukan nggak jangan memang bukan untuk ngobatin aja, tapi bisa mencegah. Betul. Dan aku coba terus. Alhamdulillah badan juga jadi segar, terus juga kembali rutinitas lagi kan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Ini Mbak Heli ini udah punya anak berapa? Aku anaknya 2. Dua yang satu SMA, kelas 1 SMA, yang satu SMP. Laki-laki dua-duanya. Oke, Masya Allah. Ya. Tadi bilang kerja angkat berat. Emang kerjanya apa, Mbak? Catering kan. Catering. Jadi catering makanan kayak gitu kan. Jadi jam 3 pagi itu aku udah harus di dapur, jam 5 pagi harus di dapur, terus ngurusin catering anak sekolah. Catering milik sendiri apa? Sendiri. Oh, milik sendiri. Gitu. Oke. Ya kan di dapur kan bergerak terus ya. Oh ya, banyak kerja lah gitu ya. Tadi kan di belakang tuh sempat dikorek-korek sama tim ya. Iya. Tim saya memang kayak gitu orangnya, iseng banget. Padahal kita cuma mau bikin video testimoni gitu kan, ceritanya kan kita talk show ini kan mau yang simple-simple aja ya, nggak selalu mengangkat masalah-masalah gitu ya. Nggak selalu ini, tapi kadang-kadang juga kita ngangkat emang real customer yang kita undang untuk menyampaikan gimana sih kesan-kesannya setelah mengkonsumsi Majak Kanza. Jadi benar-benar ya memang kita baru ketemu sekarang ya Mbak ya. Bahkan Mbak juga baru tahu saya mungkin setelah pakai Majak Kanza itu ya. Sebelumnya nggak tahu kan Majak Kanza itu tahu. Apa memang pas lihat di Instagram itu baru tahu Majak Kanza? Iya, aku lihat di Instagram, terus aku juga lihat testimoninya juga. Aku pikir apa ya, nggak ada salahnya aku coba gitu loh. Dan emang ini udah turun-temurun, udah tahu kan? Sudah, aku sudah tahu. Ini. Kita udah berdiri 10 tahun, wow, Masya Allah. Nah, karena dikorek-korek tadi, tadinya kan kita mau shoot ini sekarang tuh cuma buat menyampaikan testimoni gimana sih pemakaiannya. Tapi ternyata Mbak juga punya problema hidup nih rupanya nih. Iya. Problema hidup. Keberatan nggak kalau kita kulik-kulik sedikit? Siapa tahu kan lebih plong dengan apa namanya ya, dengan curhat atau mungkin saya bisa kasih solusi gitu. Boleh. Gimana tuh? Jadi apa ya? Ya masalah rumah tangga ya. Sekarang masih punya suami? Lagi proses kita mau udahan, udah mau selesai gitu. Oke, Jadi saya berpikir daripada diterusin, jadi efeknya kan jadi negatif ke anak-anak gitu kan. Jadi saya pikir ya udahlah, udahan aja. Udah berapa tahun nikahnya? Aku nikah udah 18 tahun. 18 tahun. Saya berpikir kenapa nggak dicoba lagi gitu loh. Saya siapa tahu dia berubah. Ternyata namanya sifat ya. Pasti kan susah untuk berubah. Jadi saya pikir, terus juga dia kalau marah itu suka mengucapkan mengancam ya, kayak bisa. Iya, saya ceraikan kamu, dia bilang gitu. Loh, saya berpikir ini itu kan berarti masalah. Kan udah jatuh talak dong. Iya, dan setiap marah mentalak. Saya pikir ini kayaknya udah nggak sehat rumah tangga seperti ini. Saya pikir gitu kan. Ya udahlah. Di saat saya menyetujui dia mentalak saya, dia mencabut kembali talak itu. Terus kenapa kita nggak nikah ulang gitu kan? Sempet 3 tahun yang lalu kita nikah ulang. Udah berapa kali dia mengucap talak selama 18 sering ya? tahun? Aku berpikir sering. Tapi Mbak Heli dan suami ini ngerti nggak sih kalau ucapan talak itu udah jatuh talak loh? Sebenarnya dia iya, walaupun cuma bilang, kamu kalau kayak gini terus saya talak kamu ya. Walaupun cuma ngancem, walaupun cuma bercanda aja. Bercanda aja udah jatuh talak loh. Nah Mbak, itu kan kalau udah talak sampai 3 kali bahkan lebih, ya berarti kan udah jatuh talak 3 tuh. Iya. Itu kan artinya walaupun nikah lagi nggak bisa tuh. Nggak bisa, iya. Nggak bisa, harus nikah dulu Mbak Heli harus nikah sama laki-laki lain, si bapaknya juga nikah sama perempuan lain, habis itu pisah dua-duanya baru ini kayaknya rencanain banget ya, kawin cerai. Makanya jadi
dia sih menarik kembali, katanya dia bilang nggak sah, dia bilang gitu. Tapi buat aku baca lagi, mau dibuat main atau enggak itu tetap sah. Gitu. Ini udah terakhir ngucap talak itu udah berapa lama yang lalu? Nyeri haid aku hilang dan badan aku itu makin seger, makin enak buat aktivitas sehari-hari. Pokoknya enak deh, enteng aja badan aku rasanya. Dan buat kalian yang masih suka ngerasa nyeri haid, kalian wajib coba pil ini, pil Majakanza. Udah 1 bulan yang lebih ya. Berarti udah pisah rumah? Sudah pisah rumah. Siapa yang pergi dari rumah? Aku dan anak-anak. Jadi Mbak sama anak-anak pergi keluar. Rumah sendiri atau? Rumah sendiri. Rumah sendiri. Okay. Apa namanya? Dan juga anak-anakku yang nyuruh untuk udahin lama, dibilang gitu. Oh ya udah. Oh, anak malah yang support ya. Terus emang suami Mbak tuh profesinya apa? Dia musisi ya. Oh, musisi. Musisi pianis. Iya. Maksudnya udah punya nama kah? Sudah. Sudah. Jadi di dunia dia ya, kalau untuk artis banget sih belum. Oh, belum. Oke. Udah punya nama. Berarti dia apa ya namanya? Mata pencahariannya juga belum tetap ya? Belum tetap. Apalagi mungkin nggak sih gara-gara pandemik juga nih? Sebelum pandemi memang dari awal pernikahan juga sudah KDRT ya. Sudah KDRT. Bukan orang ketiga, bukan? Orang ketiga, KDRT juga. Okay. Terus juga kalau marah itu dia suka sumpah serapah kayak gitu. Jadi kayak kekanak-kanakan jatuhnya ya. Selisih umurnya berapa nih? 15 tahun. Oh, 15 tahun. Harusnya dewasa dong ya. Harusnya. Tapi nggak jaminan sih. Saya pikir segitu ya. Iya, nggak jaminan. Sama yang lebih dewasa tuh mungkin lebih bisa nuntun kita gitu, ternyata salah. Ya, nggak jaminan juga. Nikah di usia berapa? Aku nikah 19 tahun. Oh, 19 tahun. Nah, sekarang anak-anak ikut sama Mbak semua? Iya, semua ikut sama aku. Terus anak-anak setelah pisah ini respect gak sama bapaknya? Kalau sama papanya sih enggak ya. Malah masalahnya mereka ngeliat tiap hari sih ya. Jadi kayaknya ada kebencian ke papahnya. Oh, ada rasa benci. Kan tadi Mbak bilang KDRT. Bentuk KDRT-nya itu seperti apa aja? Macem-macem sih ya. Dengan dia apa namanya? Mukul, terus meludahi, terus mengusir. Itu mulai dari KDRT-nya itu mulai di tahun pernikahan yang keberapa tuh? Hari ketiga. Hari ketiga kita nikah hari ini, terus 3 hari kemudian dia udah kayak tangannya tuh apa ya, ringan gitu ya, nampar kayak gitu. Tapi bisa bertahan ya sampai 18 tahun tuh, wow loh. Cuman apa ya, anak sih ya, yang aku ingin sih anak. Itu waktu hari ketiga kan belum punya anak tuh, masih cinta? Ya masih. Kira-kira sekarang masih ada rasa cinta nggak? Enggak ya, udah 3 tahun yang lalu udah enggak. Oh, kenapa tuh? Cuman ngejalanin aja seperti air, ya udahlah. Nanti juga timbul lagi, nanti juga dia berubah. Nanti namanya manusia kan mikirin pasti nggak luput dari salah gitu kan. Ternyata makin lama ke sini kok makin menjadi gitu loh. Tapi Mbak kuat banget ya. Ini 3 tahun yang lalu yang mendasari banget, yang paling mendasari akhirnya Mbak nggak ada lagi rasa cinta tuh apa? Karena orang ketiganya apa karena ringan tangannya? Karena terakhir dia sempat bilang semua kamu itu saya yang biayain, dia bilang gitu. Ini saya di sini mau istirahat, jangan pernah kamu menyuruh saya lagi. Nah di situ kok gini ya? Nah tapi berarti Mbak ini mulai bisnis catering itu semenjak keluar kata-kata itu? Semenjak dia bilang perempuan tuh kerjanya hanya minta uang. Dia bilang seperti itu. Jadi namanya saya suka gitu. Nah di situ aku sempet oke.
Kamu sendiri yang menyuruh saya tidak boleh kerja. Kamu sendiri yang menyuruh saya berhenti kuliah. Kamu sendiri yang menyuruh saya tidak boleh bergaul. Dan kamu sendiri bilang saya hanya minta uang. Di situ saya berpikir, kenapa ya saya nggak bikin masakan? Saya pikir gitu kan. Tahun berapa tuh mulainya? Saya ngejalanin udah 5 tahun ya. 5 tahun saya ngejalanin, jadi saya coba yang tadinya saya jarang, nggak suka di dapur gitu kan. Oh ya udahlah, saya coba bikin kayak kue-kue basah. Kayak memang sih awalnya berat. Aduh kok susah ya, bikin begini kok susah sih gitu kan. Saya coba lagi. Dan sukses? Alhamdulillah, berhasil. Dan sampai bisa cateringin anak sekolah itu 50 box. Kadang ya namanya turun naik ya, anak sekolah kayak gitu. Apa aja yang udah Mbak hasilkan dari bisnis catering ini? Dari benar-benar yang real hasil keringat Mbak sendiri? Apa ya? Ya senang aja sih ya. Terus bisa apa namanya yang hasil yang kelihatan, asetnya yang dibeli dari hasil keringat sendiri ya, apa? Bisa kendaraan kecil kayak motor. Kayak itu gitu enggak kan. Kayak tabungan. Tabungan dan biayain anak sekolah terutama ya paling ya. Gitu. Dan maksudnya ya udah lumayan, berarti kan bisa membuktikan ke dia. Apalagi mungkin selama pandemi dia malah nggak ada hasil apa-apa ya? Nggak ada hasil. Tapi Mbak masih tetap bisa seperti sekarang. Sampai bisa bikin kue kering kan. Iya. Udah punya karyawan bisnis cateringnya? Baru 2 sih. Soalnya kan lagi kayak gini ya, kita nggak berani ngambil banyak gitu. Terus setelah jadi cateringnya terus kelihatan sukses, tanggapan suami apa tuh? Pasti dibilangnya, ini berkat saya nih gitu ya? Betul. Iya, jadi dibilang kesannya kayak berkat dia gitu. Padahal nggak gitu ya Mbak ya? Padahal kita salah, kok jadi julid? Padahal kita yang berjuang ya. Padahal dia bilang, berhenti kamu catering. Modalnya dari? Aku sendiri. Maksudnya ketika Mbak mungkin waktu itu nggak punya apa-apa, nggak punya penghasilan dan benar-benar cuma begini sama suami, terus bisa menyisihkan sebagian dari nafkah yang dikasih suami sehingga menjadi satu tabungan. Iya, betul. Dan pastinya pada saat itu waktu suami itu ngasih nafkah itu emang sekedar nafkah, apa seluruh penghasilan dia dikasih ke Mbak? Apa cuma istilahnya seperlunya, secukupnya? Dari awal nikah memang dia tidak pernah yang namanya memberikan bulanan. Jadi perempuan itu kalau kamu butuh baru kamu minta. Kalau kamu butuh kamu nggak perlu minta gitu. Oh, jadi dari jadi uang sebenarnya di manajemen dia sendiri. Ya, Mbak minta sesuai dengan kebutuhan. Betul. Dari kebutuhan itu Mbak sisihkan sehingga jadi modal usaha catering. Modal usaha catering juga bisa ketebak ya. Kalau cateringnya sederhana cuma kue-kue basah, itu kan modalnya nggak seberapa gitu. Masa dari sisihan tabungan dia dibilang berkat dia kan agak nggak pantas ya gitu. Terus tanggapan suami selain bilang ini berkat saya tuh apa lagi? Iya, dia bilang pokoknya keuangan semua ke saya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada order masuk itu dia kan bagian adminnya. Aku bagian kerja di dapur gitu. Jadi ini catering pun jadi kolaborasi nih. Iya. Jadi kalau misalkan masuk ke rekeningku sendiri, ya udah kamu pakai uang kamu gitu. Maksudnya? Kalau kamu mau perlu apa ya pakai duit kamu, gitu dia bilang ke saya seperti itu. Jadi kan kita sebagai perempuan jadi takut ya minta ke suami kan. Oh ya sudah kalau memang kamu udah tidak bisa ngasih saya kebutuhan, untuk apa gitu loh. Ya udah saya berpikir ya udahlah. Saya kerjain aja, ikutin alur cerita rumah tangga aja deh gitu. Makanya, jadi Mbak sempat nurut gitu? Saya setiap hari nurut. Enggak, maksudnya ketika dia bilang uang itu harus masuk ke dia, uang catering itu harus masuk ke dia, Mbak turutin? Nurut aja. Memang awalnya berontak, ujung-ujungnya kan ribut gitu. Dan juga nggak bagus di anak-anak. Apalagi masa pandemi gini kan dalam rumah terus, kita kan otomatis ya udahlah akunya ngalah. Terus kalau mau apa tinggal minta gitu, tapi semua pemasukan ke rekening saya, jadi biar kelihatan. Oke. Setelah 1 bulan ini gimana? Dia ngemis ya, minta rujuk,
katanya yang kemarin nggak sah, dibilang gitu. Cuman saya pikir itu udah nggak bisa. Nggak sehat. Nggak sehat. Dan 18 tahun. 18 tahun Udah lama. Iya, maksudnya gimana ya? Ya saya sih selalu bilang setiap kali teman saya yang apa namanya ya konsultasi gitu ya masalah rumah tangganya, saya selalu bilang udah berubah apa belum? Iya. Oke, misalnya ada masalahnya dengan orang ketiga, itu udah yakin apa belum untuk bisa? Dia udah menyesali loh, dia udah minta maaf loh. Kalau memang udah apa namanya menyesali kayak gitu, coba dimaafin dulu, karena kalau kita pun pisah, sekalipun kita masih muda, masih energik, masih bisa, mungkin laki-laki di luar sana banyak, tapi kan kayak beli kucing dalam karung gitu loh. Kita nggak tahu apakah ini lebih baik dari yang sebelumnya, apakah lebih nggak bagus. Itu yang membuat saya sendiri juga mempertahankan sampai 11 tahun gitu. Nah, tapi kalau kasusnya KDRT itu beda cerita, karena KDRT itu udah karakter gitu, apalagi hari ketiga nikah aja udah begitu gitu. Jadi ya mungkin, dan ini masalah nyawa juga, masalah batin juga gitu. Soalnya apa ya, benar-benar kerasa gitu ya. Udah hati sakit, fisik sakit, ditonton anak-anak lagi. Pernah dipukul di depan anak-anak? Kalau dipukul pernah, sampai di depan anak tiriku pun pernah. Ada anak tiri? Ada. Karena Jadi kan aku nikah sama duda ya. Oke. Ya aku pikir, oh ya orang manusia tuh kalau udah gagal sekali nggak mungkin yang kedua kali dong gitu. Ternyata. Kalau sampai 3 kali gagal apa yang namanya? Nah, itu saya nggak tahu deh. Aku jadi ke situ ya. Oke. Jadi apa? Pernah mataku ditonjok pakai tangan dia gitu. Tangan laki-laki kan kuat ya. Apa? Memar dong. Bukan memar lagi, sampai dokter tuh bilang, dokter rumah sakit Pondok Indah bilang gini, Mbak, ini akan jadi kebiasaan. Namanya laki-laki kalau sudah memukul itu akan terus, dibilang gitu. Awalnya saya nggak percaya dong. Itu di tahun keberapa nonjok mata itu? Waktu itu aku belum hamil. Oh, ya pantesan aja masih nggak percaya kalau nggak akan diulang. Baru nikah belum punya anak ya. Terus, dokter bilang, Mbak, ini kalau sampai pembuluh darah merahnya ke bola mata hitam, matanya bisa buta permanen. Astagfirullahaladzim. Gitu, makanya masih sih dok gitu. Dan Mbak masih cinta setelah ditonjok begitu? Dia nangis minta maaf, sampai aku tuh dibawa ke hotel nginep 2 minggu ya. Untuk menghindari ibuku datang kan, karena firasat ibu kan. Berarti pada saat baru-baru nikah itu udah lumayan, ekonominya lumayan bagus juga waktu itu ya? Iya, sempat itu. Ya udah, saya berpikir, ayo udahlah maafin lagi deh gitu. Masa iya nggak berubah gitu kan? Selang sembuh, 3 bulan kemudian sebelah kanan mukul lagi, gitu. Sebelah kanan ya kumat lagi, sampai aku sujud-sujud. Maafkan saya, ampuni saya gitu, jangan sakit loh. Saya bilang. Kesalahannya apa sih yang bisa bikin dia mukul tuh? Apa ya? Dia kan musisi, gitu. Otomatis kita sebagai perempuan ada rasa cemburu kan. Saya mikirnya gini, kamu boleh mendekati perempuan, berteman dengan siapa aja saya nggak larang, tapi ada batasan. Gitu. Ada batasannya. Kamu tuh suami, gitu loh, saya bilang gitu. Dia marah balik ke saya. Kamu tuh anak kecil, dia bilang. Loh, kok anak kecil? Lah kan saya istri kamu, dia bilang gitu. Terus ini gimana? Jadi aku disuruh sholat. Aku suruh sholat, dia habis lagi break gitu, penyanyi tiduran di bahunya. Aku datang dong. Oh, ya udah, temen kali gitu kan. Nah, break kedua, sama, dilakuin yang sama. Otomatis aku bawa dia ke toilet, ini apa maksudnya? Karena aku nggak mau ribut di kafe orang dong. Terus saya bilang, bukannya dia membela saya, dia nampar saya di toilet. Astagfirullahaladzim, sakit loh, saya bilang. Udah tuh saya berusaha menghindar, saya nggak mau lihat, karena kan sampai jam 11 malam di Plaza Senayan Cafe. Setelah itu di mobil dimukul saya lagi. Jadi
Jadi terus nggak ada ujungnya. Di saat saya minta udah, ya udah diminta ampun, kayak gitu. Nah itu posisi belum punya anak ya? Belum. Selama hamil pernah nggak dikasarin? Sudah. Sering Dikasarin sampai aku diturunin di McDonald Tamrin ya. Itu kan ada McDonald-nya Tamrin. Aku di situ aku diusir, sedangkan aku lagi hamil 6 bulan. Astagfirullahaladzim. Aku lagi hamil 6 bulan. Itu manusia. Makanya sama sekali aku nggak pegang uang. Otomatis aku dari kantorku kan di Plaza Senayan ya dulu. Masih kerja? Dulu sempat kerja, cuman udah suruh keluar kan. Aku jalan dari Tamrin ke Plaza Senayan, itu kan ditambah aku pakai agak tinggi. Itu kan capek ya. Dan jauh banget loh itu. Dan apa namanya, aku jalan, otomatis yang namanya orang hamil kan bawaannya pengen makan. Dan itu lapar kan. Ya Allah, aku lapar banget gitu. Di dompetku nggak ada uang sama sekali karena kan dia yang mengendalikan semua, sampai ATM-ku segala macam gitu. Tiba-tiba aku buka dompet, ada uang di situ. Dan otomatis ya udah, mukjizat Allah kali ya, pikirin gitu. Terus dia nyari aku. Setelah aku coba 3 hari, aku merasa lebih keset, bersih, sehat. Keputihan aku juga berkurang. Ternyata buah majakani jadi solusi buat aku. Kalian wajib banget cobain pil Majakanza. Jangan lupa ya. Anak tahu nih cerita ini? Kalau anak tahu sebagian dia nggak perlu tahu. Sampai aku hamil 6 bulan pun, di saat di emosi, perutku dipukul pakai bantal guling. Otomatis kan namanya orang hamil 7 bulan itu kan ya udah. Walaupun bantal guling ya, tapi kan sakit. Udah gede gitu loh hamilnya. Memang Allah Akbar. Aku sempat USG kan, takutnya anak kenapa-napa gitu. Anak sendiri suka dikerasin nggak sih? Kalau anak itu dikerasin, pernah dikerasin namanya. Cuman aku bilang sabar ya, aku bilang gitu. Karena memang karakter papa kamu seperti ini. Terus anak balik nanya ke aku, Mama itu kuat ya, gitu. Mama itu kuatnya luar biasa. Mama juga nggak tahu, aku bilang itu. Mama nggak tahu, itu semua pertolongan Allah. Astagfirullahaladzim. Anak kedua juga begitu sama. Tapi ada yang mentalnya jatuh nggak? Maksudnya secara mental tuh dia kayak terpukul, terus jadi penakut. Anak-anak di antara dua itu melihat dikeras-kerasin begitu sama bapaknya. Awalnya iya, di sekolah bermasalah. Otomatis kan saya sebagai ibu dipanggil ya sama guru gitu. Ya aku ngomong sama anakku setelah dia belajar face to face, aku kasih pengertian sama dia. Kamu sekolah berjuang demi mama, bukan demi papa. Alhamdulillah sampai dia berprestasi. Oh, udah berprestasi sekarang. Berprestasi sampai dia jadi model sekolah. Tadinya apa ya? Kayak lebih pendiam ya, mentalnya karena gitu. Nah, ngomong-ngomong kan dia udah pernah gagal nih Mbak ya? Iya. Nah terus waktu Mbak menikah itu, sebelum menikah itu apa nggak nyari tahu dulu dia gagalnya karena apa? Gagalnya? Cerainya dia yang sebelumnya? Karena kan saya nggak suka mengorek. Nggak pernah ketemu sama mantannya juga? Nggak pernah ketemu. Sampai anaknya sekarang ikut siapa? Mamanya. Ikut mamanya, tapi ketemu anak tiri lagi berkunjung kali? Iya, cuman udah 3 tahun anak tiriku nggak mau ketemu papanya. Karena kasusnya sama gitu loh. Dan mantan istrinya itu cuman bertahan 4 tahun. Kalau aku kan lebih lama. Jadi tapi ini posisinya udah cerai kan, udah duda. Iya. 4 tahun nikah sama yang pertama pisah. Pisah. Gitu. Oke, nah sekarang Mbak setelah pisah ini malah gimana rasanya? Lega atau ya. apa nyesel? Enggak. Nyesel nggak dari dulu aja gitu? Enggak. Iya. Anakku nyuruh yang kecil, Mama kenapa nggak dari dulu pisah? Kenapa kita harus melihat Mama ribut gitu? Ya Mama berpikir manusia kan pasti berubah. Ternyata nggak berubah. Gitu. Iya sih.
pokoknya kalau udah sifat sih ya. kalau beda prinsip, sifat karakter is okay. Mungkin kalau selingkuh ada beberapa pasangan yang masih bisa menerima gitu. Iya. Mungkin maksudnya masih bisa berubah lah ya gitu. Tapi kalau udah main tangan, aduh, itu sih udah susah. Udah main Karena tangan. karena memang secara Islami itu biasanya ini apa namanya memang ada gangguan juga sebenarnya itu orang-orang kayak gitu. Udah main tangan, perempuan juga Dan gitu. poligami juga. Oh, poligami. Poligami. Ih, Mbak suka nyimpen cerita deh. Enggak, jadi aku sama mantan istrinya, tadinya dia mau nikahin mantan istrinya juga. Gimana poligami itu masuk surga loh istri, kata dia. Namanya saya baru 20 tahun. Oke, poligami. Oh ya, benar ya masuk surga gitu kan. Iya, masuk surga gitu. Ternyata mantan istri itu nggak mau, maunya aku diceraiin dulu. Pada saat aku bilang, oh ya udah terserah gitu kan. Oh, Mbak sempat mau di poligami? Iya, aku pikir kenapa enggak sih nurut suami gitu kan. Ternyata aku lagi hamil 2 minggu. Aku hamil 2 minggu dan aku nggak tahu kalau aku lagi hamil. Gitu. Aku bilang, pertama. Aku bilang ya udah nggak apa-apa kalau mau poligami nggak apa-apa. Tapi satu, jangan mukulin aku lagi. Aku bilang gitu. Kalau kamu mau merasa apapun, jangan pernah aku sasarannya. Aku bilang karena sakit loh. Aku bilang gitu sama dia. Iya, saya janji nggak akan. Ternyata memang Allah nggak berkehendak ya di poligami. Oh, nggak jadi. Nggak jadi. Jadi Sempat nggak ada rencana. Oh, jadi nggak ada poligami. Nggak ada. Tapi kalau selingkuh, kalau selingkuh, kalau selingkuh sering banget. kebukti. Kebukti. Selingkuh sampai mungkin punya anak atau? Enggak. Oh, enggak. Dia SPG mana aja dia bawa, dia minta nomor telepon, dia ketemu, diajak jalan, dia antar pulang, diajak makan, dan aku tahu. Oke. Berbagai macam. Nah, kenapa Mbak mau menceritakan ini semua ke kita nih? Apa ya? Berbagi ini aja sih ya, pengalaman ya. Berbagi pengalaman Perempuan. atau mungkin buat perempuan-perempuan di luar sana ya, mungkin yang pola mengalami hal yang sama. Ya mungkin mesti berpikir berkali-kali karena kalau memang urusannya main tangan itu kayaknya kasihan malah ke anak ya. Dan itu yang dirasakan sama anak Mbak juga berpesan bahwa taunya ujung-ujungnya pisah begini mendingan dari dulu gitu kan, nggak perlu lihat terluka berlama-lama gitu ya. Nah, yang saya masih kepo sih Mbak udah dikasarin gitu. Itu kalau dalam hal hubungan intim itu masih dilayani apa enggak sih? Kalau hubungan intim sih ya. Pernah nolak? Kadang setahun sekali. Udah kayak lebaran. Hah? Kenapa kah? Karena kebanyakan selingkuhnya di luar apa gimana? Kan laki-laki biasa kan ada mau gitu. Saya juga nggak tahu apa. Sempat saya bilang, kamu punya kelainan ya? Sempat saya bilang gitu, namanya, Mas Ali, kamu tuh nikah sama perempuan yang lebih muda, saya gituin. Saya tuh capek, saya bla 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 bla, kata dia, berbagai alasan. Oh ya udah, saya janji loh, saya nggak akan minta lagi. Saya bilang gitu. Ya udah, benar saya nggak minta lagi. Sampai dia memaksa, sempat kemarin sebelum pisah ya, dia memaksa, karena kan saya udah konsumsi Majakanza. Dia bilang, kok beda ya, kata dia gitu. Beda. Oh ya udah, bedanya di mana? Enggak, beda aja, kata dia gitu. Oh, jadi sebelum pisah kemarin sempat berhubungan setelah pakai Majakanza itu. Oke, dan dia bilang beda. Beda. Oke. Jadi dia nggak sadar sudah menikahi perempuan 15 tahun di bawahnya yang mungkin hasratnya masih ada, tapi dia hanya memberikan setahun sekali. Oke, tapi itu di tahun keberapa tuh mulai menjarang itu? Keberapa nikah? Menjarang setelah punya anak. Berarti, setelah punya anak pertama. Berarti cuma di berapa tahun pernikahan doang? Kalau dia aktifnya di 3 tahun pertama? Enggak, dia mulai udah berkurang. Agak jarang berkurang. Setelah aku punya anak pertama. Itu di tahun keberapa pernikahan? Di tahun ketiga. Iya, berarti 3 tahun pertama masih normal hubungannya. Masih normal. Setelah
Di tahun ke-4 sampai ke-18 ini setahun sekali. Setahun sekali, setahun 2 kali. Setahun, udah kayak lebaran aja. Udah kayak lebaran, oke. Kasihan ya Mbak ini, aduh buat para laki-laki yang emang berkurang gitu ya. Itu mendingan jangan nikahin ABG ya. Sedih banget. Oh gitu. Jadi belajar. Terus harapan Mbak setelah pisah ini apa? Apa ya? Pengen yang terbaik ya. Yang terbaik. Ada kepingin nikah lagi? Kalau untuk nikah lagi mungkin belum. Mungkin belum. Trauma? Karena masih trauma ya. Anak-anak sih berpesan sih bilangnya gini, Mah, jalan satu-satunya Mama mesti nikah, jadi nggak dikejar-kejar papa. Sampai sekarang masih ngejar, tadi chatting pun masih ngejar. Kita rujuk ya, saya mohon saya bisa bla 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 sama kamu, bisa gila sama kalau nggak ada kamu. Saya pikir sebelumnya kamu kemana gitu loh. Di saat saya udah pergi baru kamu mengemis-kemis sama saya. Udah nggak bisa. Saya udah 52 tahun dia berarti sekarang. Iya. Saya kan berpikir gini, oh ya udah nanti di hari tua kamu saya ngerawat deh, saya bilang gitu. Tapi tolong jangan suka nyumpahin istri kalau marah. Terus kalau saya kan kepengen kamu nuntun saya, bilang gitu. Ternyata semua salah. Oke. Gitu. Nah, terakhir nih Mbak, ada pesan-pesan nggak buat Kanza Lovers di rumah? Terkait soal produk boleh, terkait soal kehidupan rumah tangga boleh, mungkin ada pesan-pesan buat Kanza Lovers? Ya produk Kanza sih memang bagus ya, karena saya ngalamin sendiri ya. Yang tadinya aku 3 hari nggak bisa bangun dari tempat tidur karena masalah di rahim, geser, peranakanku geser ke kiri. Setelah aku konsumsi, alhamdulillah balik kembali, kayak jadi lebih punya tenaga, punya power gitu kan, jadi lebih semangat, jadi nggak ngerasain namanya sakit di area. Gitu sih. Pengalaman enaknya itu sih. Kalau yang lain pahit semua. Nah, kalau dari saya pesan buat Kanza Lovers, ingat ya, Maja Kanza itu bukan cuman herbal untuk mengobati segala macam penyakit, tapi saya menyarankan untuk dijadikan sebagai herbal pencegahan penyakit. Karena gimana pun juga, mencegah itu lebih baik daripada mengobati, oke? Oke, Kanza Lovers, terima kasih banyak sudah menyimak acara talk show kita kali ini. Mudah-mudahan kisah dari Mbak Heli itu bisa menginspirasi kita semua, oke? Dan Kanza Lovers jangan kemana-mana karena di akhir segmen masih ada acara giveaway manja. Dah. Ya Kanza Lovers, akhirnya kita sudah masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu segmen giveaway manja. Supaya nggak lama-lama, langsung aja kita acak angka manjanya. Diacak! Stop! Oke, ini langsung saya sebutkan 5 nomor cantiknya ya, angka manja cantiknya. Yang pertama adalah di expire date bulan 04 tahun 2023 dengan nomorator 16524. Dan di nomor 2 itu di expire date bulan 03 tahun 2023 dengan nomorator 05797. Oke, angka manja yang ketiga ada di expire date bulan 02 tahun 2023 dengan nomorator 02909. Lalu angka manja yang keempat ada di expire date bulan 04 tahun 2023 dengan nomorator 11168 ya. Dan angka manja yang terakhir ada di expire date bulan 02 tahun 2023 dengan nomorator 08538. Nah Kanza Lovers, itu dia tadi 5 angka manja yang berkesempatan untuk mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp500.000. Yeay! Dan gimana sih caranya? Caranya buat Kanza Lovers yang punya produk manja Kanza di rumah, ini jangan dibuang kemasannya karena di sini di botolnya ada nomorator berbentuk diagonal ya, gitu, watermark. Nah, buat Kanza Lovers yang punya produk manja Kanza di rumah dengan kode angka nomorator dan juga expire date yang sama dengan yang saya sebutkan tadi, langsung buruan difoto dan divideokan. Lalu bukti foto dan videonya langsung segera kirimkan ke alamat email di sini nih.
Oke, nanti 3 pengirim tercepat akan langsung mendapatkan hadiah uang tunai berupa Rp500.000. Yeay! Dan nggak cuma sampai situ aja, karena nanti di bulan Juni tahun 2021, semua pemenang tadi akan diundi lagi untuk mendapatkan hadiah grand prize berupa umroh gratis. Yeay! Oke, Kanza Lovers, terima kasih banyak udah nonton video Ratu Kanza kali ini. Tapi sekali lagi saya mau ingetin, hati-hati dengan produk Majakanza palsu dan belilah produk Majakanza di distributor resmi terpercaya. Dan bagi Kanza Lovers yang merasa video Ratu Kanza tadi menginspirasi, silahkan share sebanyak-banyaknya di akun-akun sosial media kalian. Terima kasih. Majakanza, solusi hebat, wanita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.